Halo, assalamualaikum. Masih kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, pada pembelajaran yang lalu, pada buku tema 1 kelas 6 kurikulum 2013, kamu sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu melalui perkawinan. Nah, adapun perkembangbiakan tumbuhan itu bukan hanya melalui perkawinan, tetapi ada juga melalui tanpa perkawinan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, cara perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa perkawinan secara alami. Contohnya yaitu pertama ada membelah diri, ada spora, ada akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas. Nah, yang tadi itu bisa kita singkat menjadi mesaku pisang bakar gernas. Apa? Ya, kita ulangi. Mesaku pisang bakar gernas. Apa tadi? Membelah diri. Contohnya itu ganggang. Yang kedua ada spora, yaitu tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya itu ada jahe, temulawak, kunyit, dan lain-lain. Kemudian ada umbi lapis. Contohnya yaitu bawang merah. Kemudian ada umbi batang, contohnya ada kentang. Ada umbi akar, contohnya misalnya seperti wortel. Ada geragih, contohnya stroberi. Dan tunas, contohnya pohon pisang dan bambu. Nah, sementara vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tanpa perkawinan dengan bantuan manusia. Nah, contohnya yaitu ada cara cangkok, ada stek, kemudian ada tempel, ada sambung pucuk, dan rundo. Nah, yang itu tadi dapat kita singkat menjadi encang, stempel, sapudu. Apa, kita ulangi? Encang, stempel, sapudu. Nah, encang, cangkok. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok biasanya tumbuhan yang memiliki batang kayu atau berkambium. Nah, kemudian contoh tumbuhannya itu misalnya pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan lainnya. Kemudian ada stek. Stek ini cara penanaman dengan memotong sebagian dari bagian dari tumbuhan tersebut. Stek ini terbagi menjadi dua, yaitu ada stek batang, kemudian ada stek daun. Stek batang tadi contohnya misalnya singkong. Kemudian stek daun itu contohnya misalnya cocor bebek. Jadi batang singkong itu dipotong kemudian ditancapkan ke tanah. Nah, maka dia akan tumbuh. Nah, itu namanya stek batang. Sementara cocor bebek dia itu stek daun. Kenapa? Karena dia cara penanamannya daunnya diambil, dipatahkan, kemudian ditanam di tanah. Kemudian dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh tunas baru atau tumbuhan baru. Kemudian ada tempel atau dalam bahasa lainnya namanya okulasi. Biasanya ini, nah, cara tempel atau okulasi ini itu menempelkan mata tunas pada tumbuhan yang ingin dikembangkan kepada tumbuhan yang menjadi akar atau bawah sebagai batang yang tumbuh, dengan catatan itu merupakan tumbuhan yang masih satu jenis. Misalnya okulasi di tumbuhan rambutan dengan menempelkan mata tunas pada rambutan yang memiliki buah yang kualitas bagus kepada tumbuhan baru dari pohon rambutan. Kemudian ada sambung pucuk. Nah, sambung pucuk ini biasanya kalau kamu pernah melihat tanaman bunga
bougainville atau bunga duri yang ada di rumahmu, itu kan pohonnya bisa berwarna-warni tuh, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Nah, itu bisa terjadi karena disambung pucuk dengan tumbuhan sejenis dengan warna yang beragam. Kemudian rundu. Nah, rundu ini biasanya dia digunakan pada pohon apel. Nah, rundu ini batang yang atau ranting itu dibengkokkan, kemudian sebagian batangnya itu ditanam ke dalam tanah tanpa memotong bagian yang tersambung pada tumbuhan induk, sehingga nantinya ranting yang dibengkokkan ke tanah tadi akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar barulah dapat ditanam atau dipisahkan dengan tumbuhan induk. Nah, tadi kita kan udah ada bahas mengenai umbi batang dan umbi akar. Nah, kira-kira kamu tahu nggak perbedaannya apa? Ya, tadi contoh umbi batang misalnya ada kentang ya kan. Kemudian ada contoh umbi akar itu misalnya ada wortel ya kan. Kemudian jadi bedanya apa antara kentang dan wortel? Ya, oke lah. Jadi bedanya itu umbi batang kalau umbinya ditanam dia akan tumbuh. Contohnya misalnya kentang. Kalau ditanam kentangnya dia akan tumbuh keluar tunas-tunasnya dari kentang itu tadi. Nah, sementara kalau umbi akar dia nggak akan tumbuh. Contohnya saja misalnya singkong. Kalau singkongnya ditanam kan nggak tumbuh, itu malahan jadi busuk ya kan. Bukan batangnya ya, tapi singkongnya gitu. Jadi perbedaannya itu kalau umbinya ditanam itu tumbuh, itu umbi batang. Kalau umbinya ditanam nggak tumbuh itu umbi akar. Oke, jadi sekarang udah paham ya apa bedanya antara umbi akar dan umbi batang. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tadi ada vegetatif. Ya, vegetatif adalah cara berkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Kemudian ada vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian ada contoh vegetatif alami, ada membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan tunas yang kalau kita singkat menjadi mesaku, pisang bakar, gernas. Kemudian ada contoh vegetatif buatan yaitu ada cangkok, stek, tempel, sambung pucuk, dan rundu. Nah, kalau kita singkat menjadi encang, stempel, sapudu. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan beberapa soal. Nah, kamu perhatikan soal-soal berikut ini. Nah, dari penjelasan kita tadi, kamu sudah paham ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa tugasnya kita selesaikan ya. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa kamu kirimkan melalui Google Classroom yang sudah disediakan oleh gurumu. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.